kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Gak usah tambah darat kalau banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Pendidikan merupakan pilar utama bagi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang penuh berkah untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan. Namun, di bulan Ramadan tahun ini terasa sangat berbeda melihat kondisi Indonesia saat ini yang sangat memprihatinkan, terutama kepada hal ketidakadilan masyarakat. Salah satunya yakni efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan. Umumnya, efisiensi anggaran dilakukan dengan mengurangi penggunaan anggaran terhadap sektor yang lebih tepat. Namun, di tahun 2025 ini, pemangkasan anggaran pemerintah berupa pemangkasan anggaran terhadap lembaga sebesar 256,1 triliun. Anggaran dana pendidikan seringkali tidak cukup. Hal ini menimbulkan beberapa masalah yang sering terjadi, seperti beberapa daerah yang memiliki anggaran pendidikan yang cukup sehingga memiliki fasilitas yang baik, sementara di daerah lain kekurangan anggaran pendidikan sehingga tidak memiliki fasilitas yang baik. Hal ini dapat menyebabkan sektor dana tidak merata, sehingga beberapa sekolah yang memiliki dana yang cukup tetapi kurang optimal dalam penggunaannya. Untuk menghadapi hal ini, pemerintah harus benar-benar menilai kembali kebijakan pemangkasan anggaran yang diberlakukan selama ini dan memastikan bahwa sektor pendidikan tidak menjadi korban selanjutnya. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan tidak disalahgunakan ataupun dipotong sehingga berdampak pada beberapa program seperti beasiswa, tunjangan kepada guru dan juga tenaga kerja, serta bantuan operasional yang dapat menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia. Efisiensi anggaran pendidikan bukan hanya sekedar pemangkasan biaya, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan dapat berdampak pada kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, pemerintah harus memahami bahwa kepercayaan publik dapat dilihat secara nyata dan dirasakan oleh setiap masyarakat. Jika efisiensi anggaran diberikan dan digunakan dengan baik, maka sekolah-sekolahan yang berada di daerah terpencil dapat meningkat kualitas pendidikannya dengan memberikan pelatihan pembelajaran terhadap guru dan juga tenaga pendidik, dan memberi kesempatan terhadap guru-guru untuk memberikan ilmunya kepada sekolah-sekolahan yang terpencil dan menambahkan beasiswa untuk sekolah-sekolahan yang berada di daerah terpencil. Efisiensi anggaran bukan hanya sekedar tentang pemangkasan biaya, tetapi bagaimana kita mendapatkan hasil terbaik dari setiap dana yang diberikan. Dengan adanya distribusi yang adil, transparansi, pemanfaatan teknologi dan dunia digital, serta evaluasi yang terus berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa kualitas pendidikan dapat terus meningkat dan mendapatkan inklusif, berkualitas, dan dampak yang nyata bagi masa depan untuk generasi muda. Pemerintah bisa menggunakan anggaran untuk pendidikan dengan baik, seperti pemberian beasiswa secara merata untuk anak yang tidak mampu dan tinjauan guru-guru yang dinaikkan, serta beberapa fasilitas sekolah yang bisa diperbaiki, terutama di daerah-daerah terpencil seperti di pedesaan dan di daerah-daerah yang
yang membutuhkan kualitas pendidikan. Dengan manajemen yang baik, pendidikan akan lebih maju dan merata, terutama terhadap sekolah-sekolahan yang di daerah terpencil, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan antara perdesaan dan kota secara rata dan sama. Pendidikan merupakan kunci bagi perkembangan individu dan masyarakat. Pendidikan bukan hanya tentang menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk sebuah karakter, menambah wawasan, dan memaksimalkan kemampuan yang ada. Dengan adanya pengetahuan dan keterampilan yang memadai, Indonesia pendidikan akan terus-menerus berkembang dengan globalisasi serta menghadapi isu-isu yang relevan dan terus berkembang. Pendidikan merupakan cita-cita besar bagi bangsa untuk mewujudkan generasi emas 2045. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah agar semua cita-cita dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Tindakan paling tepat untuk memulai semuanya yaitu dengan memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses semua pendidikan, termasuk instrumen yang diberikan oleh pendidikan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang adil terhadap ketidakadilan ini agar pendidikan dapat semakin maju. Dan penting bagi pemerintah untuk menilai kembali kinerja-kinerja mereka agar keputusan-keputusan yang diambil dapat berdampak baik bagi masyarakat, terutama dalam hal pendidikan di daerah-daerah terpencil. Semoga Ramadan menjadi titik baik bagi masyarakat untuk menerima ketidakadilan sosial ini yang diberikan terhadap sektor pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.